Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Genbiers dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kembali lagi di Gen Bincang, Genpi Tegal bincang-bincang bareng aku Disnarif Madenti dari UIN Gusdur Pekalongan. Nah, di sini kita bakal ngebahas suatu topik yang menarik dan tentunya relate ya dalam kehidupan. Namun masih banyak banget nih orang yang belum tahu mengenai topik ini. Yaps, apalagi kalau bukan topik lifestyle minimalism atau gaya hidup minimalis. Nah, di sini aku gak sendirian. Tentunya aku ditemani oleh rekan kita yaitu Kak Fatreza. Kak Fatreza boleh dong say hello dan perkenalan diri. Halo, perkenalkan saya M. Fatreza Imani. Saya dari jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya sebagai anggota dari divisi pendidikan. Oke, nah Kak Fatreza mau tanya dong, panggilannya Kak Fatreza biar lebih deket gimana tuh? Reza aja. Oh, Reza, oke, Kak Reza. Nah, by the way juga kabarnya gimana nih Kak? Dan kesibukannya lagi ngapain aja? Alhamdulillah baik. Untuk kesibukan sekarang aku masih magang di Bank Jateng KC Kajen. Wih, keren banget nih. Semoga lancar terus permagangannya. Amin. Dan semangat ya Kak ya. Siap. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita bahas mengenai lifestyle minimalism. Oke, Kak Fatreza, kan di era modern nih, kita kan sebagai seorang generasi gitu kan, generasi muda apalagi, itu kan diberikan kebebasan untuk memilih, salah satunya adalah memilih lifestyle yang akan diterapkan nih di dalam kehidupan kita. Nah, menurut Kak Reza sendiri, apa sih Kak yang Kak ketahui mengenai gaya hidup minimalis? Gaya hidup minimalis atau minimalism lifestyle ini merujuk pada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, di mana kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan dari hidup orang yang bersangkutan. Seperti itu. Oke, jadi intinya gaya hidup minimalism atau minimalis gitu ya, adalah seni untuk menyederhanakan hidup gitu ya Kak ya. Oke, nah next question, gimana sih Kak cara berpikir nih seseorang dengan gaya hidup minimalis menurut Kak Reza? Cara berpikir orang yang menerapkan gaya hidup minimalis menurut saya itu hiduplah yang menarik, di mana kita hidup memiliki gaya yang sederhana, tidak berlebihan dan bisa menerapkan gaya tersebut untuk kehidupan yang bermanfaat. Oke, jadi ada 3 ya cara berpikir seseorang dengan gaya hidup minimalis. Ada menarik, sederhana dan tidak berlebihan gitu. Oke, nah next question lagi nih Kak. Bagaimana sih Kak cara menerapkan gaya hidup minimalis ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Cara menerapkan gaya hidup minimalis setiap seseorang itu kan berbeda-beda. Nah, ini menurut aku sendiri, yang pertama kita bisa menekankan pada pengeluaran yang tidak penting atau kita bisa menerapkan pada skala prioritas. Sekiranya kebutuhan mana aja yang kita akan prioritaskan dan sekiranya kebutuhan mana saja yang tidak penting, yang mana kita bisa mengskip kebutuhan tersebut. Lalu yang kedua kita bisa menaikkan pendapatan kita. Lalu yang ketiga kita tidak berlebihan dan kita bijak dalam mengelola sistem keuangan yang kita miliki. Oke, jadi intinya adalah dimana kita tuh harus bijak gitu ya Kak ya. Oke, tadi kita udah tahu nih apa itu gaya hidup minimalism, terus cara berpikir, and then ada gimana sih cara menerapkan. Nah, nextnya adalah apa saja nih Kak faktor yang mendorong seseorang untuk menerapkan gaya hidup minimalis itu ke dalam kehidupannya sendiri gitu? Menurut aku untuk faktor-faktor yang bisa mempengaruhi seseorang itu menerapkan gaya hidup sederhana itu ada 2. Yang pertama itu adalah faktor dari keuangan. Yang mana ketika seseorang itu memiliki keuangan yang bisa dikatakan lebih tinggi daripada rata-rata ataupun lebih rendah dari rata-rata, itu sangat berpotensi untuk menerapkan gaya hidup minimalis. Karena apa? Karena ketika seseorang itu menerapkan gaya hidup minimalis itu pasti ada tujuan yang akan dicapai. Jadi sistem keuangan yang dikelola itu tidak hanya untuk kebutuhan yang sekarang saja, tetapi mereka juga memikirkan bagaimana
mereka kedepannya itu bisa memiliki tabungan ketika akan memenuhi kebutuhannya. Lalu faktor yang kedua itu bisa berasal dari faktor sosial, misalnya faktor dari lingkungan keluarga maupun masyarakat. Nah di dekat-dekat ini kan khususnya di semester 6 ke 7 itu kan akan menerapkan KKN. Ketika mahasiswa tersebut itu memiliki gaya hidup yang berlebihan, glamor atau kebarat-baratan. Ketika dia diterapkan di sebuah daerah yang misal bisa dikatakan daerah tersebut terpencil atau kurang perhatian dari pemerintah yang mana mereka belum tersentuh dari teknologi dan menerapkan gaya hidup yang sederhana. Ketika kita dipindahkan atau di istilahnya kita bertempat tinggal di masyarakat yang berbeda, pastinya gaya hidup yang kita miliki itu sedikit akan tergerus, yang mana secara langsung maupun tidak langsung gaya hidup yang kita miliki itu pasti akan berbeda. Jadi lingkungan masyarakat ini pastinya sangat berpengaruh terhadap gaya hidup seseorang, khususnya gaya hidup minimalis. Oke, jadi intinya ada dua faktor ya Kak. Tadi ada faktor keuangan dan juga faktor sosial. Oke. Selanjutnya, menurut Kakak, apa langkah pertama yang harus dilakukan ketika seseorang ingin menerapkan gaya hidup minimalis? Menurut aku, langkah pertama yang bisa dilakukan oleh seseorang ketika akan menerapkan gaya hidup minimalis, yang pertama itu dari niatnya ya. Niatnya itu harus kuat. Lalu yang kedua, dari niat tersebut kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengaplikasian ini bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya ketika kita akan membeli barang, kita bisa menerapkan skala prioritas, yang mana sekiranya barang apa saja yang akan kita beli dan barang apa saja yang tidak akan kita beli. Jadi barang yang tidak akan dibeli itu di skip. Jadi pengeluaran yang akan kita gunakan itu bisa bermanfaat dengan baik. Seperti itu sih. Oke, nah selanjutnya bagaimana agar seseorang itu tetap konsisten dalam menjalani gaya hidup minimalis? Agar tetap konsisten, itu seseorang bisa menerapkannya berasal dari niat kembali nih. Jadi ketika niat tersebut sudah terpatri dengan kuat, pastinya dalam menerapkan gaya hidup minimalis tersebut pastinya akan berjalan dengan mudah. Ketika niat tersebut sudah baik, kita ingat, kita pahami apa sih niat dan tujuan yang akan kita lakukan dalam menerapkan gaya hidup minimalis ini, pastinya kedepannya juga tujuannya akan tercapai dengan lancar dan semuanya itu akan berjalan dengan baik. Seperti itu menurut saya. Baik, nah selanjutnya ya Kak, pasti gaya hidup minimalis atau lifestyle minimalis itu ada kekurangan dan kelebihannya gitu. Nah, apa saja kekurangan dan kelebihan untuk seseorang yang menerapkan gaya hidup minimalis? Untuk kekurangan dulu contohnya ya. Untuk kekurangan ketika seseorang itu menerapkan gaya hidup minimalis, pastinya orang tersebut akan lebih banyak berpikir, akan lebih banyak perencanaan, dan pastinya itu ada beberapa orang yang kurang konsisten dalam menerapkan gaya hidup minimalis ini. Untuk kelebihan yang bisa kita dapatkan ketika kita menerapkan gaya hidup minimalis, yang pertama pastinya kita akan lebih bijak lagi dalam mengatur sistem keuangan kita. Lalu yang kedua, tujuan-tujuan yang kita akan tentukan itu bisa tercapai dengan baik. Yang ketiga itu kita bisa mengantisipasi kejadian yang tidak terduga. Jadi misal contoh kayak kecelakaan dan lain sebagainya itu kita tidak tahu. Jadi ketika sekiranya hal tidak terduga tersebut terjadi, tentunya kita bisa memiliki backup dana agar kegiatan atau kejadian tersebut bisa kita antisipasi. Jadi intinya lebih ke dana tersebut bisa kita gunakan untuk kegiatan di masa yang akan datang, seperti itu. Biasanya ya Kak, seseorang itu sering menyamakan gaya hidup minimalis dengan sifat pelit. Nah, bagaimana nih tanggapan Kakak atas hal tersebut? Kalau saya ya kurang setuju ya atas tanggapan seseorang yang menyamakan antara minimalis tersebut dengan pelit. Nah, bagaimana tanggapan kita menghadapi pernyataan tersebut itu bijak-bijak kita. Jadi penilaian kita itu adalah penilaian orang lain. Jadi apa yang kita lakukan itu dinilai dari orang lain. Ketika kita melakukan hal yang baik pun belum tentu baik di mata orang lain. Begitupun ketika kita melakukan tindakan yang salah, pasti akan salah di mata orang lain. Jadi bagaimana kita kuat menghadapi pernyataan orang tersebut dan bagaimana
kita bijak dalam menanggapi hal dari orang yang lain tersebut. Jadi intinya kita harus bijak gitu ya Kak ya. Oke, nah yang selanjutnya nih Kak, apa saja tantangan bagi seseorang nih yang telah menjalani gaya hidup minimalis? Tantangan yang dihadapi ketika seseorang tersebut menerapkan gaya hidup minimalis itu ada yang tidak konsisten. Lalu menurut aku itu harus menekankan ego agar kita itu tidak terjerumus ke dalam kehidupan yang bermewahan atau glamor. Jadi di era sekarang ini kan kita dimanjakan dengan berbagai platform e-commerce yang mana memberikan kemudahan kita dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi bagaimana pandai kita menanggapi hal tersebut agar kita tidak terjerumus ke dalam kehidupan yang konsumtif. Oke, jadi gaya hidup minimalis itu lebih ke konsisten gitu ya Kak, tantangannya ya lebih ke konsisten gitu. Oke, nah Gen Beers, kita udah ngebahas ya mengenai pembahasan yang cukup menarik nih dari awal hingga dari akhir, dan dimana intinya dari gaya hidup minimalis atau ya lifestyle minimalism ini adalah seni untuk menyederhanakan hidup. Kemudian tadi sudah dijelaskan ya sama Kak Reza di mana faktor pendorong nih seseorang bisa menerapkan gaya hidup minimalis adalah ada dua faktor, ada faktor keuangan dan juga faktor sosial. Dan selanjutnya adalah gaya hidup minimalis itu lebih identik pada kita tuh tidak boleh berlebihan dan juga sederhana. Dan kunci dari keberhasilan kita dalam menerapkan gaya hidup minimalis ke dalam kehidupan kita sehari-hari adalah konsisten. Nah, itu bisa digarisbawahi ya, konsisten. Oke deh. Nah, gak kerasa nih Kak, karena kita kayaknya seru banget ya ngomongin tentang minimalism ini gitu. Nah, ini terakhir banget ya Kak, ada gak sih Kak pesan-pesan gitu buat para Gen Beers, barangkali nih mereka ada yang ingin menerapkan gitu gaya hidup minimalism ini ke dalam kehidupan mereka sehari-hari? Pesan saya kepada teman-teman, ketika teman-teman akan menerapkan gaya hidup minimalis, ya terapkan saja. Kuncinya itu adalah konsisten, tidak berlebihan, dan bijak dalam mengelola keuangan. Wih, mantep banget nih ya pesan-pesan dari Kak Reza. Dan semoga pesan dari Kak Reza ini bisa menjadi reminder atau pengingat bagi kita nih yang ada di rumah, baik aku maupun teman-teman semua. Oke, karena sudah di penghujung acara nih, aku ingin mengucapkan terima kasih Kak kepada Kak Reza yang sudah menyempatkan waktunya nih untuk aku ajak bincang seru, dan juga tentunya aku ingin berterima kasih kepada para Gen Beers yang udah stay tune dari awal pembahasan hingga akhir pembahasan nih. Dan semoga segala ilmu ya yang sangat insightful ini bisa bermanfaat untuk kehidupan gak cuma aku tapi buat para Gen Beers yang ada di rumah. Aku Disnari Madanti dan juga Kak Reza undur diri. Sampai jumpa di podcast Gen Bincang episode selanjutnya. Bye.